saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku terima amplop dari Bupati Kuantan Singingi tersangka KPK. Ini sangat menarik untuk dibedah kasus amplop Raja Juli Antoni. Jadi amplop itu diberikan pada tanggal 2 Juni 2026. Tapi kemudian pada tanggal 12 Juni amplop itu baru dikembalikan. Atau tepat 17 hari sebelum Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Andi ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Pertanyaannya, kok lama banget ya mengembalikannya? Sekarang logikanya itu begini, kalau memang niatnya ingin mengembalikan amplop tersebut, mengapa tidak langsung saja pada saat pertemuan berlangsung? Atau setidaknya setelah acara itu selesai, mengapa ada jeda yang begitu lama, hampir 2 minggu, baru amplopnya kemudian dikembalikan? Nah, dari sini saya menduga ada 3 kemungkinan mengapa amplop dari tersangka Bupati Kuantan Singingi tersebut baru dikembalikan. Pertama, bisa jadi setelah dicek oleh ajudan, ternyata isi amplopnya itu kurang. Ya siapa tahu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bisa jadi karena Menteri Kehutanan Raja Juli ini sangat sibuk, makanya baru sempat untuk mengembalikan amplopnya. Ya meskipun alasan ini sepertinya sangat kecil kemungkinannya. Nah yang ketiga, bisa jadi Raja Juli Antoni ini memang sudah tahu bahwasanya Bupati Kuantan Singingi tersebut akan ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Makanya kemudian amplopnya dikembalikan. Ya siapa tahu seperti itu kan. Nah dari 3 kemungkinan yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira mana yang paling masuk akal? Apa karena isi amplopnya kurang? Apa karena kesibukan? Atau karena sudah tahu bahwasanya Bupati Kuantan Singingi tersebut akan dijadikan tersangka oleh KPK? Gimana menurut kalian semua? Ya sudah deh, gimana teriaknya? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Wapres sudah, tinggal berikutnya nanti ya. Nah, tapi artinya ini berkumpul mereka-mereka kita semua yang sudah merasakan manfaat pendidikan tinggi, manfaat ilmu pengetahuan. Karena itu ke depan negara akan maju, bangsa akan maju kalau kita tengok dari berbagai tempat. Minimal 3 hal menjadi pegangan, dan ini bekal dari kita di KAHMI ini. 1, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai radar, sebagai kompas di dalam merencanakan, di dalam melaksanakan, dan di dalam menerjemahkan rencana-rencana untuk memajukan bangsa menggunakan ilmu pengetahuan. Pengalaman pandemi kemarin benar-benar sebuah kiriman pesan bagi semua pemimpin politik di seluruh dunia, bagaimana dihadapkan pada situasi ketika tidak ada kompas apapun kecuali mengandalkan ilmu pengetahuan. Pemimpin politik yang tidak mengandalkan ilmu pengetahuan, dia akan terjerembab dalam pengurusan COVID kemarin. Pemimpin politik yang tidak mau menghormati ilmu pengetahuan akan keliru di dalam mengambil langkahnya. Dan itu terbukti di berbagai tempat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami di Jakarta termasuk yang dari awal bilang, kita harus gunakan ilmu pengetahuan, kita harus dengarkan para ahli epidemiologi, dan kita harus transparan dalam semua urusannya. Jangan ada yang tutup-tutupi. Karena pengalaman pandemi kemarin memberikan pesan kepada semua yang berada di kepemimpinan. Percaya pada ilmu pengetahuan, percaya pada ilmuwan, dan yang kedua, bangun trust, kepercayaan. Dan ini mutlak diperlukan untuk perjalanan ke depan. Sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis transaction cost akan langsung turun. Biaya yang termuncul akibat aktivitas interaksi antar masyarakat langsung turun ketika trust itu tinggi. Dan trust nomor 1 adalah trust pada pemerintah, pada yang membawa arah kepemimpinan. Karena itu ke depan poin nomor 1 ilmu pengetahuan, dan di sini KAHMI berkumpul pribadi-pribadi yang memiliki bekal ilmu pengetahuan. Apalagi bila diteruskan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam inovasi, pemanfaatan ilmu untuk terobosan-terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan inovasi ini tidak terbatas kepada bidang yang terkait teknologi saja, tapi inovasi yang terkait dengan sosiologi, inovasi yang terkait dengan pemerintahan, inovasi yang terkait dengan public policy. Ruang inovasi itu dibuka besar, dan di situ negara akan mengalami kemajuan. Poin nomor 1 adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan.
Akhir-akhir ini kita sering merasakan ilmu pengetahuan sering dianggap nomor 2, teori sering dianggap tidak penting, ilmu sering dianggap nomor sekian, yang penting hasil. Belum tentu. Kalau kita tidak menggunakan rumusan yang benar, hasilnya tentu tidak akan bisa benar. Itu pertama. Yang kedua, etos kerja. Tidak ada pilihan lain etos kerja. Kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk kerja tuntas, dan kita menyaksikan bagaimana organisasi ini berisi orang-orang yang ulet, tangguh, sanggup bekerja keras. Kalau tidak berada di dalam posisi-posisi yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, pada saat kita buka puasa di Jakarta, kami bikin acara buka puasa. Ketika buka puasa itu, lalu kita ada tuan rumah dari buka puasa itu. Para tuan rumah ini adalah pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh kami. Di tempatnya Pak JK, tempat Pak Mahfud, tempat gantian ini kita semua. Mereka ini berada di dalam pusat-pusatnya Jakarta. Kenapa? Karena mereka pribadi-pribadi yang memiliki etos kerja yang luar biasa, kemauan kerja keras yang amat tinggi, dan organisasi ini mendidik itu semua. Karena itu ketika bicara tentang etos kerja, tidak ada pilihan lain untuk kita mendorong. Makanya saya sering agak terganggu Pak kalau lihat ada hari Minggu diadakan jalan santai. Bangsa ini sedang perlu ngoyo, bukan perlu santai. Harusnya jalan, bukan jalan santai, tapi jalan ngoyo, jalan kerja keras, etos kerja. Dan kemarin Piala Dunia juga menunjukkan bagaimana Jepang dengan etosnya, bagaimana Saudi dengan etosnya, itu sanggup untuk bisa bangkit. Etos kerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita bicara tentang etika. Bagaimana etika publik ini dijaga, kepatutan publik ini dijaga. Etika ini bukan soal salah dan benar secara hukum, tapi patut dan tidak. Dan kita menyaksikan bangsa-bangsa yang maju, negara yang maju menjaga yang disebut sebagai kepatutan, etika di dalam masyarakat. Kami, HMI, memiliki stok pengalaman yang begitu banyak di dalam menjaga etika ini. Karena itulah kalau kita bicara tentang ke depan, tengok ke belakang. Tengoklah para pendiri Republik ini. Kalau kita menengok pendiri Republik ini, rasanya seperti menengok jajaran Kahmi di masa itu. Waktu itu belum ada Kahmi, karena HMI baru ada tahun 47. Siapa mereka ini? Para alumni Jong Islam Iten Bon, para alumni berbagai organisasi. Mereka adalah pribadi yang satu, punya pondasi agama, pondasi Islam yang kuat. Yang kedua, mereka terbuka pemikirannya dengan gagasan-gagasan dari ilmu pengetahuan yang beredar di masanya. Mereka memiliki etos kerja yang luar biasa. Mereka tidak pernah jera, baru pun harus menghadapi tantangan kolonial. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali teman. Bagaimana Kaisang PD-PD-nya ya waktu Pilgub Jakarta 2024 itu malah mau melawan Anies teman-teman. Ini nggak kaleng-kaleng sih ya. Bagaimana Kaisang ini sepertinya nggak padang bulu, lebih ke nggak sadar diri. Karena kita melihat bagaimana Anies dan Kaisang itu jauh sekali berbeda teman-teman. Ya pada saat itu sebenarnya Kaisang belum cukup umur ya. Namun malah mau menantang Anies Baswedan, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat Partai Gajah ini, teman-teman, ini cukup mencuri perhatian kita beberapa waktu terakhir ini, teman-teman. Bagaimana Jokowi keliling Indonesia, ya kan, ya dalam rangka safari politik PSI, ya, hadir di beberapa tempat, teman-teman, ya, untuk memberikan support, ya, sepertinya kepada pengurus-pengurus PSI di daerah, teman-teman. Dan ini tentu punya agenda politik tertentu ya, supaya bagaimana PSI ini masuk atau lolos ke parlemen. Namun di sisi lain ya, kabar yang sangat mengejutkan bagaimana kader terbaik PSI lah ya, yang duduk di kursi empuknya Kementerian Kehutanan, teman-teman, atau Menteri Kehutanan, yaitu Raja Juli Antoni yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Bagaimana nama Raja Juli Antoni ini tentu menarik perhatian kita karena namanya disebut-sebut menerima
sejumlah menerima amplop teman-teman dari Bupati Kuansing terkait dengan ini kasus suap atau apa ya, dan KPK menyebut nama Raja Juli Antoni teman-teman. Namun yang menariknya Raja Juli Antoni ini mengelak, ia mengatakan bahwa amplop tersebut bahkan sudah dikembalikan. Ia tidak tahu apa isi amplop tersebut, teman-teman. Dan inilah menjadi perbincangan hangat di media maya ya, media sosial, bagaimana Raja Juli Antoni ini melakukan hal seperti itu, teman. Banyak yang nggak percaya. Dan jika ini benar, teman-teman, ya tentu kita dukung lah ya, bagaimana sikap dari KPK penyidik untuk memverifikasi, menyelidiki kasus ini, ya kan? Jangan sampai ini didiamkan begitu saja. Dan kalau ini benar, teman-teman, Raja Juli Antoni ini menerima, ya, apakah ini akan berpengaruh kepada popularitas PSI saat ini, ya? Dan bagaimana apakah PSI akan bertindak tegas terhadap Raja Juli Antoni? Yuk kita simak, kita diskusi di kolom komentar ya.